Halo teman-teman sekalian, kembali lagi dengan saya di channel Bagulan Politik. Kali ini saya mau mereaksi satu video tentang Partai Nasdem, Surya Paloh dan Anies Baswedan. Sebuah tamparan keras buat Surya Paloh, Partai Nasdem dan Anies Baswedan. Semua gara-gara Johnny G. Plate. Johnny G. Plate ini seorang koruptor yang tertangkap dan sekarang sudah dijebloskan di dalam penjara. Menurut kabar berita, aliran dananya itu ya masuk ke kampanye Anies Baswedan. Tapi apa iya apa enggak saya nggak tahu. Itu beritanya. Mari teman-teman kita saksikan videonya ya. Silakan komen, like, dan subscribe. Tamparan keras buat Surya Paloh dan Anies Baswedan. Nasdem pun didesak netizen untuk membubarkan diri karena tersandung kasus korupsi. Hasil pemeriksaan tersebut sehingga tim penyidik pada hari ini telah meningkatkan status yang bersangkutan setelah dari saksi menjadi tersangka. Kasus ini telah menimbulkan kerugian negara sebesar 8 triliun 32 miliar rupiah. Diberitakan, Kejagung saat ini telah menetapkan Menteri Komunikasi dan Informatika Menkominfo yaitu Johnny G. Plate sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek pembangunan menara BTS atau Best Transceiver Station. Dan kini Johnny G. Plate pun telah ditahan pihak Kejagung. Berdasarkan hasil pemeriksaan hari ini, setelah kami evaluasi, kami simpulkan telah terdapat cukup bukti yang bersangkutan diduga terlibat di dalam peristiwa tindak pidana korupsi, yaitu proyek pembangunan infrastruktur BTS 4G paket 1, 2, 3, 4, dan 5. Ujar Direktur Penyidikan atau Dirdik, Jaksa Agung Muda Pidana Khusus, Kuntadi di Kejagung, pada hari Rabu, 17 Mei 2023. Kasus korupsi ini pun melibatkan tersangka-tersangka lain, yaitu antara lain AAL selaku Direktur Utama Bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika, GMS selaku Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, YS selaku Tenaga Ahli Human Development Universitas Indonesia tahun 2020, MA selaku Account Director of Integrated Account Department PT Huawei Tech Investment, IH selaku Komisaris PT Solitech Media Sinergi. G. Plate dan kelima tersangka ini diduga merugikan negara yaitu sebesar 8 triliun rupiah terkait proyek penyediaan infrastruktur BTS 4G, infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 pada Bakti Kominfo tahun 2020 hingga 2022. G. Plate yang juga merupakan Sekjen Partai Nasdem besutan Surya Paloh ini kini menjadi yang kedua kalinya dari Sekjen Partai Nasdem yang terjerat kasus korupsi. Sebelumnya, Sekjen Patrice Rio Capella telah ditetapkan sebagai tersangka menerima janji atau hadiah terkait kasus Bansos Sumatera Utara, yaitu oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada tahun 2015. Dan yang kedua kali ini adalah G. Plate, salah satu teman dekat Anies Baswedan, yang selalu setia mendukung pencalonan Anies Baswedan sebagai presiden terdebes pilihan Surya Paloh. Dan untuk kedua kalinya juga, peristiwa tindak pidana korupsi ini kemudian banyak disoroti netizen di dunia maya. Netizen kemudian menyindir Surya Paloh agar tidak pikun seperti halnya Amin Rais yang tidak pernah berniat menepati janjinya yaitu untuk jalan kaki dari Jogja ke Jakarta. Desakan pembubaran Nasdem ini lantaran Surya Paloh pada tahun 2015 yang silam pernah berjanji bahwa Nasdem akan dia bubarkan bila sampai ada kader dari partai yang dipimpinnya tersebut tersandung masalah korupsi. Tidak layak partai Nasdem dipertahankan, kata Surya Paloh usai membuka pembekalan caleg Partai Nasdem di Hotel Mercury Ancol, Jakarta 3 Juni 2015 yang silam. Kalau dulu pembubaran Partai Nasdem ini disuarakan oleh para musuh-musuh Jokowi, kini giliran kita, para pendukung pemerintah yang menyuarakan agar Surya Paloh mau untuk menepati janjinya di 2015 yang silam, yaitu membubarkan Partai Nasdem. Saya ingin partai ini kalau bisa lenyap dari bumi Indonesia ini.
Saya mau kalau bisa Bung Surya mau salah nggak salah, kalau bisa orang nggak boleh percaya lagi sama dia. Namun, janji hanya sekedar janji. Nasdem berkilah atas janji yang pernah diucapkan sang ketua umumnya. Nasdem berdalih, Nasdem akan dibubarkan jika kadernya melakukan korupsi secara berjamaah dan masif. Tapi yang aneh di sini, setiap kasus-kasus korupsi yang berbau Anies Baswedan selalu tidak terendus oleh KPK. Karena kemungkinan besar KPK ini sepertinya punya hubungan relationship yang dekat dengan Anies Baswedan. Tapi yang pasti di sini, kasus ini sudah diselesaikan dan diproses secara hukum oleh Kejaksaan Agung. Dan mungkin inilah yang dimaksud oleh Paloh sebagai perubahan. Bila Anies sampai berkuasa ke depan, Indonesia akan dilakukan perubahan. Kasus-kasus korupsi yang di zaman rezim Jokowi bisa dibongkar dengan mudah. Mungkin bila Anies berkuasa, kasus-kasus korupsi malah akan dilebih-lebihkan korupsinya. Karena tipikal Anies terbukti selalu kelebihan bayar. Bagaimana menurut